warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sasanti Sylvia Putri dengan NIM B02237075 dari Sastra Indonesia Angkatan 2023. Di video kali ini, saya ingin menyampaikan mengenai suntingan teks dari Hikayat Nabi. Video ini dibuat guna keperluan tugas akhir mata kuliah kodikologi dengan dosen pengampu Bapak Asep Yuda Wirajaya. Sebelum kita memasuki ke inti dari pembahasan, tentunya kita perlu mengenal dulu di bagian pendahuluan. Nah, naskah ini diambil dari bab 4, bagian suntingan teks dalam skripsi yang berjudul Hikayat Nabi, Suntingan Teks dan Analisis Struktur karya Ardianto, Program Studi Sastra Indonesia tahun 2011. Pada video ini ada dua pembahasan utama. Yang pertama ada deskripsi naskah dan yang kedua ada isi naskah. Deskripsi naskah adalah penjelasan atau uraian yang menggambarkan bentuk, asal-usul, dan karakteristik dari sebuah naskah secara singkat. Sedangkan isi naskah adalah penjelasan mengenai apa saja yang dibahas di dalam naskah. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah deskripsi naskah. Judul naskah adalah Hikayat Nabi, nomor naskah ada MI 205, MI adalah kode dari Melayu, tempat penyimpanan naskah, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, keadaan fisik naskah pada umumnya masih utuh. Artinya tidak terdapat lembaran-lembaran naskah yang hilang. Namun naskahnya sudah lapuk dan kertasnya sudah robek. Jenis huruf yang dipakai adalah huruf Arab Melayu atau Jawi. Masuk ke pembahasan yang kedua adalah isi dari naskah. Nah, naskah ini secara umum membahas mengenai kehidupan Nabi Muhammad SAW. Pembahasannya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada masa kecil Nabi Muhammad, yang kedua ada Nabi menerima wahyu, yang ketiga ada Nabi dan sahabatnya, dan yang keempat ada Muhammad Hanafiyah. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Masa kecil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari rahim Aminah, istri Abdullah, di kota Mekah pada malam Senin. Saat itu, Makkah berada di bawah kekuasaan Raja Abu Lahab. Kelahiran beliau disambut dengan berbagai peristiwa ajaib seperti runtuhnya berhala, padamnya api di Persia, dan turunnya para bidadari dari langit membawa pakaian surgawi. Setelah kelahirannya, Nabi tidak mau menyusu kepada ibunya. Kemudian datanglah Halimah Sadiah, seorang perempuan yang berniat menyusui beliau. Meskipun susunya awalnya hanya ada di sebelah kiri, saat Nabi menyusu di sisi kanan yang kosong, susu pun keluar dengan limpah. Nabi pun akhirnya dibawa Halimah ke rumahnya untuk diasuh. Selama bersama Halimah, banyak keajaiban terjadi termasuk perjalanan yang diberkahi, tanah yang subur, dan binatang ternak yang sehat. Ketika Nabi berusia 2 tahun, ia mengalami peristiwa pembelahan dada oleh 2 malaikat yang membersihkan hatinya dengan air dari telaga Kausar. Hal ini membuat keluarga Halimah khawatir dan mengembalikan Nabi kepada ibunya. Ketika Nabi telah cukup besar, malaikat Jibril datang membawa tongkat dari surga sebagai mukjizat. Nabi pun menggunakan tongkat itu untuk menumbuhkan pohon yang langsung berbuah, yang dapat dimakan oleh orang-orang Mekah yang lapar. Seiring waktu, Nabi menikah dengan Khadijah, lalu Aisyah. Beliau memiliki anak seperti Hasim dan Fatimah, yang kemudian menikah dengan Ali dan melahirkan Hasan serta Husain. Masuk ke isi naskah yang kedua, yaitu mengenai Nabi menerima wahyu. Jibril kemudian datang lagi membawa perintah dari Allah, menetapkan Muhammad sebagai Rasul, lalu terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Nabi menaiki burak menuju Baitul Maqdis dan langit-langit tinggi. Di langit pertama, beliau bertemu Nabi Adam. Di langit kedua, bertemu Nabi Isa. Dan selanjutnya bertemu Nabi Yusuf, Musa, hingga malaikat-malaikat besar yang tugasnya menjaga alam semesta. Setiap lapisan langit menunjukkan keajaiban dan kekuasaan Allah.
Perjalanan agung Nabi Muhammad SAW ke langit yang dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj menyimpan banyak keajaiban yang bukan hanya menyentuh sisi spiritual, tetapi juga menyiratkan makna mendalam tentang kekuasaan Allah dan kedudukan Rasulullah. Dalam kisah ini, Nabi dipapah oleh malaikat Jibril menembus 7 lapis langit, bertemu para nabi terdahulu seperti Harun dan Ibrahim, serta menyaksikan ciptaan Allah yang tak terjangkau akal manusia. Di setiap langit, terjadi percakapan antara Jibril dan para malaikat penjaga langit. Nabi Muhammad disambut hangat oleh mereka. Dan pada langit ketujuh, beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim yang bersandar di bawah Sidratul Muntaha atau pohon surgawi dengan daun sebesar telinga gajah dan buah sebesar gunung. Di Baitul Makmur, tempat ibadah para malaikat, Nabi dan Ibrahim melaksanakan 2 rakaat salat. Tiap hari, 70.000 malaikat masuk ke sana tanpa pernah kembali, menunjukkan betapa tak terhingga jumlah malaikat yang diciptakan Allah. Nabi kemudian bertemu dengan malaikat luar biasa besar yang kepalanya menghadap ke Lauhul Mahfudz, tempat catatan seluruh amal manusia. Kakinya melintasi seluruh langit dan bumi. Dari mulutnya keluar api yang berubah menjadi malaikat. Sementara ia terus membaca takdir manusia. Malaikat ini diperkenalkan oleh Jibril sebagai Mikail, yang bertugas menilik nasib manusia di Lauhul Mahfudz. Pemandangan-pemandangan ini membuat Nabi kian tunduk dalam penghambaan. Tibalah Nabi di bawah arasy Allah. Di sana beliau bersujud dan memohon keringanan untuk umatnya dari kewajiban salat 50 waktu sehari semalam. Allah pun dengan kasih sayangnya meringankan salat menjadi 5 waktu, namun tetap diberi pahala 50 kali lipat. Setelah itu, Nabi kembali turun ke bumi, diantarkan Jibril hingga ke masjid tempat beliau pertama kali naik. Ajaibnya, waktu belum berubah menandakan bahwa perjalanan langit yang panjang itu hanya berlangsung sekejap di bumi. Yang selanjutnya adalah bab ketiga, yaitu mengenai Nabi dan sahabatnya. Di antara para pendengar yang mendengarkan kisah ini adalah seseorang bernama Abbas. Ia heran dan meragukan kebenaran kisah Nabi. Menurut perhitungan manusia, perjalanan antara bumi dan langit membutuhkan ribuan tahun. Maka, bagaimana mungkin Nabi melakukannya dalam satu malam? Namun Allah menyikap tabir misteri itu kepada Abbas melalui pengalaman luar biasa. Ia membeli seekor burung merpati untuk menjamu Nabi sebagai bentuk nazar. Ketika mandi di sungai Nil, ia menyelam sejenak, dan ketika naik ke permukaan, tubuhnya telah berubah menjadi perempuan. Ia tersesat ke dunia yang berbeda, tinggal selama 7 tahun, menikah, dan memiliki 7 anak. Setelah waktu berlalu, ia kembali ke sungai yang sama, mandi, dan kembali menjadi dirinya yang semula. Seorang laki-laki, dan mendapati bahwa matahari belum pun bergeser sejak ia menyelam. Ia pun sadar akan kekuasaan Allah dan membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan Rasulullah. Pembahasan yang terakhir mengenai Muhammad dan Muhammad Hanafiyah. Kisah kemudian berlanjut pada keturunan Nabi. Fatimah Az-Zahra, putri Nabi memiliki 3 anak, Hasan, Husain, dan Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ketiganya dipeluk Nabi dalam posisi berbeda. Hasan di kiri, Husain di kanan, dan Muhammad Hanafiyah di pangkuan. Ketika Fatimah bertanya tentang makna perlakuan ini, Nabi meminta ia menanyakannya pada suaminya. Ali bin Abi Thalib, yang dikenal sebagai pemilik ilmu tinggi dalam momen magis yang penuh simbolisme, Ali kemudian meminta Nabi memberikan 3 bagian kepada ketiga anak tersebut, merah, biru, dan putih. Pakaian merah melambangkan Husain yang akan mati syahid di Karbala, biru untuk Hasan yang wafat karena diracun, dan putih untuk Muhammad Al-Hanafiyah yang akan menjadi penuntut balas bagi saudaranya. Ketiganya menerima pakaian itu sebagai takdir yang ditentukan ilahi. Setelah mendengarkan bagian pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa kisah hidup Nabi Muhammad SAW sejak masih kecil hingga peristiwa Isra Mi'raj menunjukkan keistimewaan beliau sebagai utusan Allah yang penuh mukjizat dan bimbingan ilahi. Perjalanan spiritual beliau ke langit memperlihatkan kekuasaan Allah dan pentingnya salat bagi umat Islam.
Kisah ini juga menguji keimanan para sahabat seperti Abbas yang akhirnya meyakini kebenaran Rasul. Selain itu, perhatian Nabi terhadap keturunannya, Hasan, Husain, dan Muhammad bin Al-Hanafiyah mengandung pesan simbolik tentang takdir, perjuangan, dan keadilan yang diwariskan untuk umat. Jika dalam penyampaiannya ada banyak salah kata, tutur, atau ucapan yang sulit untuk dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bisa menjadi ilmu baru dalam pemahaman mengenai hikayat Nabi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.